Silakan. Hai. Satu ayat aja, enggak apa. Ya. Jadi Allah SWT berfirman apa? Fala tuti'il kafirin, jangan ikuti orang-orang apa? Orang-orang kufur. Sebaliknya, wajahidhum bihi jihadan kabira. Sebaliknya, berjihadlah dengannya dengan jihad yang besar. Ya, antum lihat terjemahnya. Dengannya di situ apa? Ada yang bisa baca terjemahnya? Ada yang Hai, alhamdulillah. Jadi, ikhwas sekalian, ayat ini menjadi ayat pertama pegangan kita. Ini perintah dari Allah SWT. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, "Fala tuti'il kafirin." Jangan ikuti orang-orang kufur. Sebaliknya, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah terhadap mereka bihi. Bihinya itu adalah dengan Al-Qur'an. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ya, dengan jihad yang besar. Ya. Jelas ayat ini ya. Jadi Allah SWT mengatakan fala tuti'il kafirin. Jangan ikuti orang-orang kufur. Ya, fala tuti'il kafirina. Sebaliknya wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar. Ya, dengan jihad yang besar. Ya, dicatat ya, surah Al-Anfal ayat 52. Ada dua perintah di situ. Pertama, jangan ikuti orang kufur. Kedua, sebaliknya, terhadap orang kufur hendaknya kita melakukan apa? Berjihad menggunakan Al-Qur'an terhadap orang kufur. Ya. Itu yang kita istilahkan dalam pertemuan kita kali ini, al-jihad bil Quran, jihad dengan Al-Quran. Ya, paham ya? Jihad bil Quran, al-jihadu bil Quran. Khair. Sekarang pertanyaan selanjutnya, poin selanjutnya, Allah SWT mengatakan fala tuti'il kafirin, jangan ikuti orang-orang kufur. Yang menjadi pertanyaan, apa yang diinginkan oleh orang-orang kufur? Apa yang diinginkan oleh orang-orang kufur terhadap antum, terhadap kita, terhadap orang-orang berislam, terutama kepada para pemudanya? Apa yang diinginkan oleh orang-orang kufur? Jawabannya apa? Ya, mereka ingin agar kita tidak ikut Al-Quran, agar kita lalai dan kita jauh dari Al-Quran. Kata siapa itu? Kata siapa? Orang kufur ya? Ya. Afwan, ini yang duduknya enggak kelihatan, bisa duduk kelihatan kamera? Ya. Ya, alhamdulillah. Khair. Jadi kembali ya, yang antum ingat pertama, tolong diingat surah Al-Furqan ayat 52, ayatnya fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jelas ya? Khair. Sekarang untuk yang menjawab pertanyaan tadi, emang apa yang diinginkan oleh orang-orang kufur kepada antum semua? Maka coba lihat surah Fussilat ayat 26.
Surah Fussilat ayat 26. Ketemu surah Fussilat ayat 26. Udah? Apa katanya? Ada yang bisa bacakan? Ayat 26, silakan baca. Hai, baca terjemahnya. Baik, sekali lagi terjemahnya. Baik, bisa difahami ya? Jadi ini surah Fussilat ayat 26, ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang musyawarahnya orang kufur. Masih terdengar ya? Tentang musyawarahnya orang-orang kufur. Mereka bermusyawarah dengan tujuan bagaimana mengalahkan orang beriman, bagaimana mengalahkan orang-orang Islam. Maka akhirnya mereka menyimpulkan dua strategi. Apa strateginya? Ya, ada dua strategi. Ada dua strategi. Strategi bagi mereka, la tasma'u lihadzal Qur'an. Jangan sampai mereka mendengarkan Al-Qur'an. Karena kita ketahui dari sirah, banyak orang-orang kufur yang ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, begitupun orang-orang non-Islam, non-Muslim yang mendengarkan Al-Qur'an, maka banyak di antara mereka yang kemudian berubah menjadi beriman. Karena mukjizat dari Al-Qur'an itu sendiri. Dan itu bahkan terjadi di zaman Quraisy ya. Kita ingat Umar radhiyallahu anhu itu diantara yang membuat beliau masuk Islam adalah karena beliau mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran dari adik perempuan beliau radhiyallahu anhu. Ya, jadi strategi pertama apa? La tasma'u lihadzal Quran. Jangan dengarkan Al-Quran. Ini untuk mereka. Untuk mereka orang-orang kufur. Sedangkan terhadap orang yang beriman, mereka mengatakan walghaw fihi. Buatlah hiruk pikuk, artinya ganggulah mereka agar mereka tidak bisa tenang, tidak bisa meluangkan waktunya dengan tenang untuk belajar Al-Quran, untuk mendalami dirinya mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi mohon diingat, ketika banyak hal yang melalaikan antum dari Quran, itulah yang diinginkan oleh orang-orang kufur. Sehingga sekarang ketika antum membaca surah Furqan tadi, fala tuti'il kafirin, jangan ikuti orang kufur, maksudnya jangan apa? Jangan lalai dari Al-Qur'an di antara maknanya. Seperti yang disebutkan dalam surah Furqan, karena yang diinginkan oleh orang kufur adalah membuat antum lalai dari Al-Qur'an. Maka apapun itu yang membuat kita lalai dari Al-Qur'an, kita perlu berhati-hati darinya. Ya. Yang membuat kita lalai dari Al-Quran, membuat kita lupa, membuat kita tidak memberi perhatian kepada Al-Quran. Ya, maka yang perlu kita lakukan sebaliknya, memberi perhatian kepada Al-Quran, atau yang kita istilahkan tadi al-jihadu bil Quran, berjihad dengan Al-Quran. Ya, jadi kita sudah belajar dua ayat. Pertama di surah Al-Furqan, Allah SWT mengatakan, fala tuti'il kafirina, jangan ikuti orang-orang kufur. Jangan ikuti orang kufur. Ini lebih jelas ketika kita baca surah Fussilat ayat 26. Ya. Surah Fussilat ayat 26. Ya. Di nomor ayat yang sama, antum bisa lihat juga surah Al-An'am ayat 26 juga. Allah SWT mengatakan tentang orang-orang kufur,
wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu iyyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Surah Al-An'am ayat nomornya sama dengan surah Fussilat ayat 26. Allah mengatakan juga strategi mereka, wahum, dan mereka orang-orang kufur, yanhauna anhu. Ya, nomornya sama 26. Ada ya? Ada? Hampir mirip dengan surah Fussilat. Mereka mengatakan wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Mereka melarang orang dari Al-Qur'an dan mereka sendiri berpaling dari Al-Qur'an. Ya, ada dua. Mereka melarang orang untuk dekat kepada Al-Qur'an atau meluangkan waktu dengan Al-Qur'an, dan merekanya sendiri yanauna anhu. Mereka sendiri berpaling dari Al-Qur'an. Ya. Paham ya? Jadi ini poin pertama, bagaimana apa yang diinginkan oleh orang-orang kufur. Ya, jelas ketika Allah mengatakan fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira, karena orang kufur ingin antum lalai dari Al-Qur'an. Orang kufur ingin antum lupa dari Al-Qur'an. Ya. Hai. Sebentar. Faham ya sampai sini ya? Maka yang harus kita lakukan adalah wajahidhum bihi, berjihadlah dengan Al-Qur'an jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Besar artinya memang jihad dengan Al-Qur'an ini berat ya. Nanti insyaallah akan kita pelajari secara singkat apa itu jihad dengan Al-Qur'an. Apa itu langkah jihad dengan Al-Qur'an. Tapi sebelum ke situ, ada poin selanjutnya yang ingin kita juga sampaikan tentang sebuah surah, sebuah ayat juga. Coba antum lihat di surah. Banyak ayat sudah kita bahas ya. Antum mencatat atau gimana? Atau dihafal saja? Hafal ya? Ditandai, khair. Setelah ditandai terus di apa? Tandai saja. Hafalnya, artinya coba diulang. Sebentar. Coba buka surah Qasas. Apa? Maunya ayat berapa? Hai, afwan, salah, bukan surah Qasas, masih surah Furqan. Di ayat yang ke 27, 28, 29. Masih tentang motivasi kita untuk berjihad dengan Al-Qur'an. Motivasi pertama tadi karena memang orang-orang kufur menginginkan antum lalai dari Al-Qur'an. Ya. Afan, ini catatan tambahan tentang surah Fussilat tadi. Ketika mereka menginginkan antum lalai dari Al-Qur'an, mereka sedang rapat tentang apa? Bagaimana mengalahkan kaum muslimin. Di akhirnya, antum ingat tadi, di akhirnya mereka mengatakan la'allakum taghlibun, agar kalian menang. Agar kalian menang terhadap orang-orang muslimin, orang-orang mukmin, maka dua strategi tadi. Jangan dengarkan Al-Qur'an dan buat mereka sibuk dari Al-Qur'an. Ya, buat mereka sibuk dari Al-Qur'an. Nah, poin sekarang kembali, silakan, ada yang mau baca? Mulai dari ayat 27, 28, 29. 3 orang berarti. Ayat 27 silakan.
Hai, terjemahnya? Hai. Bisa dipahami ya? Jadi ini penyesalan ahli neraka. Penyesalan pertama, mereka menyesal. Saking besarnya penyesalan mereka, Al-Quran menggambarkan wa yauma ya'addu dzalim, hari di mana orang-orang yang zalim ya'addu ala yadayhi, menggigit dua tangannya. Menggigit dua tangan itu artinya menggigit tangan ya. Tangan itu setidaknya sampai sini. Jadi mereka gigit dua-duanya saking menyesalnya. Para ulama biasanya mengatakan kalau kita menyesal biasanya kita gigit apa? Halo? Gigit jari. Kalau kita menyesal biasanya kita gigit jari. Jadi, saking menyesalnya bukan lagi jari yang digigit tapi dua tangan yang digigit. Ya. Jadi para ulama bisa menjelaskan bagaimana begitu menyesalnya mereka ahli neraka. Apa yang mereka sesalkan? Pertama, mereka menyesal ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ini pelajaran pertama. Mereka menyesal mengapa mereka ketika di dunia tidak mengambil jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pelajaran pertama. Dan ini peringatan kepada kita secara umum untuk mengambil jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka kita terancam menyesal seperti orang di ayat ini. Mereka menyesal dengan mengatakan, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Wahai, seandainya saya mengambil jalan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan selanjutnya, mereka kemudian menyesali. Silakan lanjutkan. Ganti orangnya. Ya, terjemahnya. Hai. Jadi, masya Allah ya, untuk subhanallah, untuk perhatikan, ahli neraka menyesal berteman dengan sesuatu. Jadi ada penyesalan yang sampai disesali di hari akhirat nanti. Mereka menyesal. Ya, menyesal kenapa berteman dengan seseorang itu, si fulan tersebut. Ingat mereka menyesali apa tadi? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai, seandainya saya tidak mengambil si fulan itu sebagai khalil, sebagai teman dekat. Jadi, masya Allah, ada pertemanan yang sampai disesali di hari akhirat nanti. Pertemanan seperti apa? Baca lanjutannya. Ya. Ya. Hai. Terjemahnya silakan. Khair. Ya. Jadi teman yang tadi yang disesalkan adalah teman yang membuat si temannya tadi jauh dari Al-Qur'an. Padahal Al-Quran telah datang kepada dia. Padahal Al-Quran telah menghampirinya. Tetapi teman ini datang malah membuat dia jauh dari Al-Quran. Ya, maka ini yang perlu untuk kita hati-hati. Ini motivasi kedua untuk kita mempelajari Al-Quran agar kita tidak masuk penyesalan orang yang disebutkan dalam surah Furqan ini. Ya,
Mereka menyesal kenapa mengambil si fulan sebagai teman, karena dengan berteman dengan si fulan tersebut dia menjadi jauh dari Al-Qur'an. Ya, dia menjadi jauh dari Al-Qur'an. Khair, maka yang perlu kita lakukan adalah menjadi teman yang sebaliknya. Ya, teman yang ketika berteman, antum misalnya berteman dengan siapapun, maka justru membawa orang tersebut dekat kepada Al-Qur'an. Ya, mengingatkan orang tersebut dengan Al-Qur'an. Ya, membiasakan dengan nilai-nilai Al-Qur'an, mendiskusikan nilai-nilai Al-Qur'an, mempelajari nilai-nilai Al-Qur'an, dan juga tentu mencoba mengamalkan nilai-nilai tersebut. Ya, mencoba mengamalkan nilai-nilai tersebut. Ya, bisa difahami ya. Jadi ayat di sini penyesalan keduanya adalah mereka menyesal berteman dengan seseorang yang menjauhkan mereka dari apa? Al-Qur'an. Ya, menjauhkan mereka dari Al-Qur'an. Nah, ini yang perlu hati-hati. Ya, dan hendaknya kita menjadi sebaliknya. Ya, apalagi antum ini sebagai siswa yang insya Allah diharapkan bisa menjadi teman yang baik bagi teman-teman yang lainnya. Ya, membawa nilai-nilai Al-Qur'an ke masyarakat nanti. Ya, insya Allah. Ya, jadi ada dua motivasi tadi. Pertama karena keinginan orang kufur tadi untuk menjauhkan antum dari Al-Qur'an, dan juga penyesalan ahli neraka. Ya, penyesalan ahli neraka. Ya, sudah hampir setengah jam. Sudah ngantuk? Belum ya? Ya, sedikit lagi. Jadi sudah berapa poin? 2. Sudah berapa ayat Quran kita bahas? 6. Ya, antum bisa sebut? Yang belakang. Yang nunjuk ke belakang. Iya. Jamal. Surah Furqan ayat ya. Ya. Fusilatnya Surah Fusilat ayat 26 ya. Surah Fusilat ayat ke-20 26. Betul, tetapi urutannya kurang tepat. Ada yang mau sebutkan dengan urutan pembahasan kita tadi? Ya, yang ngacung itu mana? Enggak kelihatan mukanya. Nah, silakan. Siapa namanya? Ibadur Rahman, Dozo. Afwan. Dozo itu silakan ya, bahasa Jepang, kebiasaan. Silakan. Yang pertama surah apa? Ya, yang pertama surah Furqan 52. Terus yang kedua? Fusilat ayat 26. Terus? Terus? Ya, alhamdulillah. Ya, seperti itu ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa itu jihad bil Quran? Apa itu jihad bil Quran? Ada yang mau jawab? Apa itu jihad bil Quran? Ya, termasuk. Ya, termasuk insyaallah. Ya, jawabannya bisa dilihat di Quran surah Shad ayat 29.
Surah Sad ayat 29. Ya. Hafalnya ayat pertama aja ya, Sad gitu ya. Surah Sad, surah ke-38 ya. Ayat 29. Ya, ada yang mau baca? Ya. Jadi dalam ayat al-Quran ini Allah SWT mengatakan kitabun, itu Al-Quran, anzalnahu ilaika, yang Allah turunkan kepada kamu, yaitu kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga ditujukan kepada umatnya, kepada kita semua, mubarakun. Jadi ini sifat Al-Quran itu mubarak, penuh berkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi secara garis besar ada dua langkah yang perlu kita lakukan. Pertama apa? Liyadabbaru ayatihi, mentadabburi ayatnya. Yang kedua, waliyatadzakkara ulul albab. Para ulama ketika menjelaskan yatadzakkara itu maknanya mengamalkan. Ya, seorang ulama dalam buku beliau, jadi beliau menerangkan ini sebagai ketika semua orang bilang rujuk ila kitabillah, kembali kepada kitabullah. Rujuk kepada kitabullah itu artinya setidaknya dua langkah ini, tadabbur dan tadzakkur. Nah, tadzakkur itu maknanya adalah al-amal. Karena menurut beliau bil amal yahsulu at-tadzakkur. Dengan amal akan diperoleh at-tadzakkur, mengingat, ya. Paham ya? Jadi tadabbur dan tadzakkur. Tadzakkur maknanya apa? Ya, mengamalkan. Jadi ada dua langkah besar ketika kita mau berjihad dengan Al-Quran, yaitu pertama, jihad untuk mengamalkan, tadaburi, artinya memahami maknanya, dan yang kedua untuk mengamalkan. Ini ada dua langkah besar. Tapi insya Allah detailnya sebenarnya supaya kita bisa memahaminya tentu banyak langkah. Ya, di antaranya membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, artinya mendiskusikannya, baru masuk ke mentadakkurinya, berijtihad, bermujahadah untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Tapi yang jelas ketika ditanya jihad bil Quran itu apa, antum bisa jawab dengan surah Sad ayat 29 ini. Ya, karena Allah SWT mengatakan Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Untuk difahami maknanya, ditadabburi, dan kemudian untuk dikerjakan. Dan tidak ada mengerjakan sebelum faham maknanya. Kan tidak mungkin orang mengamalkan Quran kalau dia tidak faham makna dari Al-Quran. Jadi harus tadabbur dulu, baru dia mengamalkan. Faham ya? Dan tadabbur tidak cukup, karena yang diinginkan tentu mengamalkan. Tadabbur tidak cukup, karena yang diinginkan adalah mengamalkan. Ya, ada perkataan seorang ulama, Hasan al-Basri. Hasan al-Basri mengatakan, umiran nas ayya'malu bil Quran. Manusia disuruh untuk mengamalkan Al-Quran. Paham ya? Dengarkan, perhatikan. Hasan al-Basri mengatakan, umiran nas ayya'malu bil Quran. Ayya'mala bil Quran. Manusia itu pada prinsipnya diperintahkan untuk mengamalkan Al-Quran. Fattakhidun nas qira'atuhu amalan.
Tetapi manusia mengira membacanya itu sudah mengamalkan Al-Quran. Faham maksudnya? Jadi manusia itu disuruh untuk mengamalkan Al-Quran. Tapi mereka mengira, sebagian besar mereka mengira membaca Al-Quran itu sudah mengamalkan Al-Quran. Padahal membaca itu baru tahap pertama. Ya, baru tahap pertama. Misalnya antum beli komputer, lalu di situ ada buku panduan bagaimana nyetel komputer itu, setup komputernya. Lalu dia mengira komputer itu akan jadi kalau buku setupnya dibaca. Padahal membaca buku setup itu penting untuk bisa menyetup komputer. Tetapi kalau sekedar baca, ya sampai kapanpun komputer itu nggak akan jadi. Paham ya? Jadi ada dua langkah, mempelajari dan mengamalkan. Ini dua langkah yang sama penting. Ya, dua langkah yang sama pentingnya. Ya, maka bagi antum insyaallah buat yang kelas 1 selama 3 tahun ke depan ini diantara agenda besar bagaimana mempelajari Al-Quran dan bagaimana mengamalkan Al-Quran. Buat yang kelas 3 masih ada waktu 1 tahun, ya, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, mempelajari dan berusaha mengamalkan Al-Quran. Ya, ini dua agenda besar kita. Maka kepada antum semua, mari kita perhatikan Al-Quran dengan baik. Mari kita jadikan jihad bil Quran ini agenda utama. Ya, agenda utama untuk memahami Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, untuk dekat dengan Al-Quran, untuk menjadi dekat dengan Al-Quran. Ya, tadi begitu banyak ayat. Sebagai penutup kita tutup dengan hadis. Saya ambil hadisnya dari buku ini, kelihatan bukunya? Ya. Ada yang mau baca? Ustaz Husin mungkin ada di perpustakaan. Bukunya judulnya Mafatih Tadabburil Quran. Kunci-kunci tadabbur Al-Quran. Nah, di bagian pendahuluan beliau menyampaikan kalimat yang ana coba bacakan sekarang. Ya, saya coba baca terjemahnya. Dan ini kalimatnya luar biasa. Nanti di ujungnya dengan hadis. Perhatikan ya, enggak ada yang ngantuk. Itu yang di belakang nggak ngantuk itu? Yang di pinggir nggak ngantuk? Ya, perhatikan, penulis buku ini mengatakan, ya, seandainya kita perhatikan keadaan para pejuang Islam sejak dahulu, sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW, bahkan hingga pejuang artinya para ulama Islam dan para dai Islam, para orang-orang soleh yang ada pada saat ini, ya, beliau jadi kalau kita perhatikan keadaan mereka, maka beliau mengatakan lawajadna, maka akan kita dapatkan sesuatu yang sama-sama dimiliki oleh mereka semua, sumber kekuatan yang dimiliki oleh mereka semua, sejak Nabi kita Muhammad SAW hingga para pejuang Islam, para orang-orang soleh yang ada pada saat ini. Ya, jadi mereka memiliki kesamaan yang itu menjadi sumber kekuatan mereka. Dan beliau mengatakan hal itu adalah al-qiyamu bil Quran. Itu adalah apa? Apa itu? Al-qiyamu bil Quran. Beliau mengatakan lagi wa fis salatil laili khasatan, dan secara khusus di salat malam. Secara khusus di salat malam. Maka mereka mengatakan inilah amal yang mereka lihat dimiliki oleh semua para pejuang Islam sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW hingga orang-orang soleh yang ada saat ini. Ya, dan beliau berdalil dengan hadis
Ya, beliau berdalil dengan hadis dari Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi au an syai'an minhu, barang siapa yang tertidur dari hizbnya, dia tertidur dari hizbnya atau tertidur dari sebagian hizbnya, faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhri, lalu dia membaca keesokan harinya antara salat fajar dan salat zuhur, jadi diqadha keesokan harinya, maka Nabi kita SAW mengatakan kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, ya, maka dicatat baginya seakan dia membacanya pada malam tadi. Ya, hadisnya sahih dari Imam Muslim dan banyak buku sahih lainnya, sebutkan Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sunan An-Nasa'i dan banyak lainnya. Mungkin yang bisa diingat Sahih Muslim saja. Ya. Jadi Nabi kita SAW mengatakan, barang siapa yang tertidur dari hizbnya. Ini pelajaran pertama. Jadi ikhwas sekalian, mulai sekarang, alhamdulillah kalau sudah, tetapkan hizb harian antum. Hizb harian artinya bagian dari Al-Quran yang antum targetkan untuk dibaca setiap hari. Ini yang disebut sebagai Hizbul Yaumi Minal Quran menurut penulis buku ini. Hizbul Yaumi Minal Quran, atau bahasa Indonesianya mungkin wirid harian Al-Quran. Bagian dari Al-Quran yang antum targetkan untuk dibaca setiap hari. Ya. Jadi bagian dari jihad bil Quran adalah tetapkan Hizbul Yaumi Minal Quran, ya, bagian dari Al-Quran. Karena hadis ini mengindikasikan para pejuang Islam memiliki Hizbul Yaumi Minal Quran, bagian dari Al-Quran yang senantiasa mereka baca setiap harinya, dan ini menjadi sumber kekuatan mereka, menjadi silah, menjadi hubungan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham? Jadi apa yang harus dikerjakan dari hadis ini? Ya. Khair. Membaca, metode mengamalkan itu secara umum tadi. Tapi dari hadis ini lebih khusus, antum harus punya Hizbul Yaumi Minal Quran. Misalnya, siapa tadi? Jamal misalnya menetapkan sehari membaca 1/4 juz misalnya. Maka hadis ini mengatakan kalau tertidur sebelum selesai membaca itu, atau baru baca 1 halaman, ya, 1 halaman kan belum 1/4 juz ya, tapi dia sudah tertidur, maka dia qadha keesokan harinya. Ya, dia qadha keesokan harinya karena dia sudah targetkan itu menjadi bacaan harian dia. Ini maksudnya. Ini maksud dari hadis ini. Dan beliau mengatakan demikianlah keadaan para pejuang Islam, para orang-orang soleh sejak zaman Nabi kita hingga orang-orang soleh yang ada zaman sekarang. Menurut beliau, mereka punya satu rahasia, yaitu Hizbul Yaumi Minal Quran. Ya, rahasianya apa? Hizbul Yaumi Minal Quran. Maka sekarang tetapkan, dan tentu juga bertahap ya. Targetnya jangan terlalu besar, yang penting bertahap. Tidak apa-apa setiap hari cukup satu halaman misalnya, atau 1 lembar. Yang penting apa? Ya, yang penting istiqomah. Ya, antum tetapkan itu, antum jujur kepada diri antum sendiri, beristiqomah, ya. Jujur kepada diri antum sendiri. Ya, tetapkan targetnya. Paham ya? Dari hadis tadi. Jadi hadis tadi mengatakan barang siapa yang tertidur dari hizbnya, artinya dia punya hizbnya, dia punya target harian. Karena kalau tidak ada target harian, tidak ada istilah tertidur. Paham ya? Saya antum sekarang tertidur. Tertidur dari apa? Kalau tidak punya target ya tidur aja. Ya. Tapi kalau sudah punya target, baru ada istilah tertidur dari target hariannya. Paham ya? Ya. Ini Umar, putra kedua saya. Ya, jadi dari hadis tadi
mungkin nanti Ustaz Uksin tentu bisa periksa ulalam apa perlu diperiksa. Tapi yang jelas kegiatan di SMK kalau tidak salah ada waktu untuk Al-Quran ba'da subuh ya. Dan itu waktu yang sangat baik hingga terbitnya matahari ya, hingga waktu syuruk. Itu waktu yang baik untuk menjadi waktu Al-Quran antum. Selesaikan hizbul yaumi min Al-Quran. Dan ini ikhwas sekalian, ini bertahap. Ini semoga ini yang terakhir ya. Kasihan, kayaknya sudah ngantuk ya. Bertahap. Bertahap artinya begini. Target yang antum tadi, misalnya satu halaman. Pertama, dalam buku ini, nanti kalau antum ikuti dalam buku ini, targetnya pertama baca. Targetnya dibaca. Target utamanya, target idealnya adalah dibaca dalam salat malam. Jadi sebenarnya idealnya adalah hizbul yaumi minal Quran kita adalah bagian dari Al-Quran yang kita baca di salat malam. Tapi kalau belum ke sana, setidaknya kita baca sehari dulu. Target kita sehari baca sekian. Nanti insya Allah bertahap, setelah kita hafal, maka bisa kita gunakan untuk salat malam kita. Dan alangkah indahnya kalau kita setiap malam yang ada target berapa halaman yang mau kita baca di salat malam kita, ya, setengah juz kah, seperempat juz kah yang kita baca di salat malam kita. Dan itu yang insya Allah menjadi sumber kekuatan kita yang diistilahkan oleh penulis buku ini, yang sama dimiliki oleh sejak Nabi kita Muhammad SAW hingga orang-orang soleh yang ada zaman sekarang. Kembali tadi kuncinya bertahap, mulai dari yang mudah-mudah. Ya, antum hafal katakanlah 10 surat terakhir dari Al-Quran, ya, sejak surah Al-Fil sampai An-Nas, 10 surat terakhir, maka gunakan itu dalam salat malam. Itu yang insya Allah menguatkan antum. Bertambah hafalan, semakin banyak yang bisa kita baca dalam salat malam kita. Dan itu bagian dari jihad kita dengan Al-Quran. Ya, bisa difahami ya? Hai, mungkin demikian untuk sesi pertama ini. Insya Allah kita lanjutkan di sesi selanjutnya, masih terkait dengan jihad bil Quran dan juga beberapa ayat tematis yang kita pilih sebagai karakter seorang muslim dari Al-Quran nanti, insya Allah. Di pertemuan selanjutnya mungkin kita masuk di bahasan tematis, tema ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang insya Allah dalam Al-Quran Allah memberikan resep kemenangan atau resep keunggulan yang perlu untuk kita sifati insya Allah. Hai, ya, tolong ditandai tadi dan tolong dicatat. Jadi ingat, tolong juga diulang ya. Para ulama kita banyak menasihati kita untuk mengulang-ulang pelajaran ya, dan untuk mengingat pelajaran, dan terlebih lagi untuk mengamalkan pelajaran tersebut insyaallah. Ada pertanyaan? Insya Allah Kamis ya. Ini kan sebenarnya menggantikan yang hari Kamis. Insya Allah. Hai, ya, Stefan Najwa. Insya Allah. Insya Allah. Tafadhal. Ya. Hai. Ya, alhamdulillah. Ya, pertanyaannya, apakah bisa melawan orang Yahudi dengan Al-Quran? Jawabannya apa? Sangat bisa. Tentu dengan langkah yang tadi disebutkan dalam surah Shad. Apa langkah di surah Shad tadi apa? Tadabbur dan tadakkur. Tadabbur dan tadakkur.
Tadzakur ingat maknanya apa? Mengamalkan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita lemah karena kita terkena kepada strategi orang kufur yang disebutkan tadi. Orang kufur ingin kita jauh dari Al-Quran, maka pemuda kaum muslimin jauh dari Al-Quran, itu yang membuat kita lemah. Ya, itu yang membuat kita lemah. Jadi pertanyaan tadi, alhamdulillah, bagus sekali. Bisa kita menang, tetapi ada syaratnya. Syaratnya kita tidak cuma berhias dengan Al-Quran, kita tidak cuma pegang-pegang Al-Quran, kita tidak cuma elap-elap Al-Quran, ya, bahkan nyimpan Al-Quran di kepala seperti begini. Tetapi Al-Quran perlu tadabburi dan tadzakkuri. Tadabburi dan tadzakkuri. Ini PR-nya. Sehingga nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran tidak sekadar nilai yang ada dalam buku, tetapi hilang dari masyarakat, hilang dari pribadi. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, bagaimana jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Bagaimana jawabannya? Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau ingin tahu akhlak Rasulullah maka lihatlah Al-Quran. Ya, kana khuluquhu Al-Quran. Karena akhlak Nabi kita SAW adalah Al-Quran. Sehingga jawabannya bisa, ya, tapi dengan syarat ditadabburi dan ditadzakkuri. Ya. Dan ikhwas sekalian, lebih jauh dari sini, kita perlu orang-orang yang memang siap untuk berjihad dengan Al-Quran. Ingat dalam surah Al-Furqan disebutkan apa? Jihadan. Nah, jihadan apa? Jihadan kabira. Kabira. Ini bukan jihad yang mudah. Coba antum bisa rasakan. Ya. Bahkan sederhana saja, untuk tetap duduk membaca Al-Quran sejak selesai ibadah subuh sampai terbit matahari, itu juga bukan hal yang gampang. Kalau tidak kita biasakan, itu adalah hal yang begitu berat. Ya. Bisa tetap membaca Al-Quran sejak ibadah subuh sampai terbit matahari. Apalagi kalau mau seperti para ulama kita. Ya. Mereka memiliki wirid harian 1 juz misalnya, dan itu dalam salat malam. 2 juz dan itu dalam salat malam. Maka ini ikhwas sekalian yang tentu kita coba bertahap. Yang bertahap. Seperti tadi Ana bilang, meskipun hafalan hanya sekedar 10 surat terakhir, ya, surah Al-Fil sampai An-Nas misalnya, tetapi antum jadikan itu kenikmatan setiap malam untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT dalam surat malam, maka insya Allah kenikmatan itu begitu luar biasa. Meskipun suratnya mungkin antum anggap biasa, ya, kita baca surah-surah juz amma, surah-surah terakhir, ya. Tetapi kalau kita baca di waktu malam, ya, bermesraan dengan Allah SWT, maka itu bisa menjadi sumber kekuatan. Dan ini yang diperlukan, ya. Tidak sekedar Al-Qur'annya hanya dipegang-pegang, ya. Bahkan sekedar dibaca pun itu tidak cukup, ya. Meskipun dibaca, ini salah satu tahap. Khair, ada pertanyaan lain? Ya. Jadi bisa, tapi perlu orang yang sabar untuk menjalankan syarat-syaratnya tadi, ya. Semoga antum semua, kita semua bisa bersabar insyaallah berjihad bil Quran. Ada lagi pertanyaan? Afan, gimana pertanyaannya? Ya? Khair. Alhamdulillah. Secara mendasar kita bisa ikut urutan Al-Qur'an, ya. Ini satu opsi. Opsi kedua, itu kalau memang antum punya target hafalan, bisa yang itu saja. Sampai bisa hafal. Tapi sehingga biasanya sih ada dua bacaan, ya. Pertama bacaan yang diteruskan terus sampai khatam, dan ada bacaan yang itu adalah hafalan kita. Ya. Jadi yang paling mudah adalah
berurutan mulai dari juz 1, juz 2 sampai juz 30 itu kita baca terus. Bahkan kalau bisa 1 bulan itu kita apa? Ya, khatam ya, berarti 1 hari 1 juz. Ya. Setidaknya bulan Ramadan ini bisa dicoba. Ya. Kalau bisa menjadi kebiasaan di bulan-bulan ke depan, itu hal yang luar biasa. Ya. Jadi insyaallah anda artinya masalah ini mudah insyaallah. Ya, bisa mulai juz 1 sampai terakhir seperti biasa, kita baca berurutan seperti itu. Ya. Dan biasanya juga ada bacaan tambahan, yaitu bacaan yang memang antum ingin menghafalnya. Khair, seperti itu ya. Itu yang di belakang baru datang, saya belum kenalan. Boleh kenalan? Yang pakai peci. Ya. Subhanallah. Masya Allah. Oh, Libya lagi libur ya Ustaz ya? 3 bulan. Oh, jadi sekarang bantu di SMK nih, ngajar juga? Ya? Selama Ramadan. Oh, jadi imam di situ Ustaz? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada berapa ikhwah Libya yang di situ sekarang? 2. Ustaz Husain. Oh, Deden. Oh, iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bisa memotivasi ikhwah untuk juga lanjut sekolah ke Libya insyaallah. Apalagi sebenarnya ana bicara sebagai ustadz, kesempatan seperti muqabalah kemarin sayang sekali kalau tidak ada yang ikut ya. Mungkin Ustaz Zainal sempat ikut kemarin ya? Iya. Sedang nunggu hasil berarti? Oh, alhamdulillah. Ya, semoga lulus ya Ustaz ya. Insyaallah. Dan juga ikhwah supaya dimotivasi bisa ikut muqabalah tahun depan. Meskipun tidak lulus kan tidak apa-apa ya Ustaz ya. Tidak lulus bisa ngulang kan? Iya, artinya minimal punya pengalaman tesnya dulu. Hai. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Ya. Ya. Ya, sudah hampir jam 12 di Tokyo. Oh iya. Ya, ini di Masjid Asakusa Tokyo. Sudah hampir jam 12. Anak saya sudah ngantuk. Ya deh. Mungkin itu dulu ya. Insyaallah semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Dan buat ikhwah, terutama para siswa, sebaiknya cepat atau rajin-rajin mengambil manfaat dari para asatid yang mampir ke situ ya. Ada teman-teman dari Libya, asatid dari Libya, mungkin asatid lain yang sempat datang ke Bandung. Setiap kalau nggak salah 2 pekan sekali ya, atau sepekan sekali ada Ustadz Yani juga. Semoga bisa antum ambil manfaatnya. Yang jelas, jadilah pemuda yang haus dengan ilmu ya. Pelajari ilmu, ambil ilmu dari para ustadz kita, dari rekan-rekan yang sempat berkunjung ke pesantren Nur Madinah ya, dan semangatlah menuntut ilmu ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Mari kita mulai atau menggiatkan jihad, khususnya jihad bil Quran insyaallah. Mungkin demikian. Ustaz Husin gimana? Ada yang mau sampaikan? Gitu aja ya. Hai. Jazakumullah khair. Salam ke Ustaz Wawan.
Hai. Alhamdulillah, senang sekali bisa lihat antum. Biasanya cuma SMS-an. Ya. Ya deh, barakallahu fikum. Ya. Gitu aja Ustaz ya. Hai, hai. Ya. Anta subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qurdawana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.